Halo, selamat pagi anak-anak PAUD Alfa Omega. Apa kabar semuanya hari ini? Miss berharap semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini kita akan kembali belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sekarang kami mau belajar. Jadikan kami menjadi anak-anak yang pintar dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita mau belajar pilar. Masih pilar berapa ya? Ya, masih pilar keempat, yaitu tentang kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan. Nah, kita mau belajar tentang kesehatan. Ya, sekarang anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Ayo sekarang kita mau melihat contoh-contoh kesehatan ya. Kita baca dulu yang ini. Air putih membuat saya sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan, untuk tetap tubuh kita sehat, kita harus banyak minum air putih ya. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis minuman. Nah, manakah minuman yang baik untuk kesehatan? Air putih untuk kesehatan tidak? Ya, untuk kesehatan ya. Air lemon atau air jeruk untuk kesehatan? Ya, benar. Kalau kopi juga untuk kesehatan. Tapi anak-anak jangan banyak minum ya, atau berlebihan minumnya. Nanti tidak bisa sehat untuk tubuh anak-anak. Nah, air es yang bercampur soda atau air yang berwarna ya, kalau campur soda berarti tidak boleh banyak-banyak. Itu tidak sehat bagi tubuh kita. Ya, ini juga minuman yang minuman kaleng, itu tidak sehat ya. Jadi anak-anak juga tidak boleh minumnya berlebihan. Itu tidak sehat untuk tubuh kita. Berarti yang sehat adalah air putih, air jeruk, dan juga kopi. Tapi jangan berlebihan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, saya tahu makanan yang bergizi. Ya, ini adalah makanan sumber energi ya. Itu nasi, jagung, ubi, dan lain-lain. Ini makanan sumber protein. Ada ikan, ada daging, ada tempe, ada udang, dan banyak juga makanan sumber protein. Di sini ada minuman, ada susu ya. Di sini ada sayur-sayuran, banyak jenis sayuran juga. Ini juga ada banyak jenis buah-buahan. Anak-anak harus makan makanan yang sehat ya, supaya tetap menjaga kesehatan tubuh. Buah-buahan yang dikupas kulitnya. Nah, ini jenis buah-buahan yang harus kita kupas kulitnya sebelum makan ya. Salah satunya ada nanas, ada durian, pisang, mangga, dan lain-lain. Ada manggis, dan juga banyak ya buah-buahan yang perlu kita kupas kulitnya baru boleh dimakan. Yang berikutnya, buah-buahan yang dapat langsung dimakan dengan kulitnya. Di sini ada jenis-jenis buah yang kita makan tidak perlu kupas kulitnya ya, yaitu buah stroberi, buah tomat, buah jambu, dan buah anggur, dan juga jenis buah yang lain-lainnya. Ya, yang berikutnya cara makan buah yang baik. Nah, ini ada cara-cara makan buah yang baik ya. Yang pertama, kita cuci dulu, baru kita makan. Boleh makan tanpa dipotong juga nggak apa-apa. Atau boleh juga dipotong baru dimakan. Ya, jadi anak-anak boleh pilih sendiri. Kalau buah yang keras,
bisa dipotong dulu ya. Ayo, yang berikutnya adalah saya memilih makanan yang sehat. Sini ada gambar kue bolu kukus. Sehat tidak? Sehat. Kalau ini tidak sehat ya. Ini menjual di pinggir jalan, jadi kena asap mobil. Itu tidak sehat. Jadi anak-anak jangan jajan sembarangan ya. Kalau permen sehat tidak? Tidak. Kalau ini tidak juga, tidak sehat juga ya, karena sudah dilalatin. Kalau burger, ya burger boleh dimakan, tapi jangan berlebihan, jangan kebanyakan. Itu tidak sehat juga kalau kebanyakan. Kalau ini kentang, keripik kentang sehat tidak? Sehat. Nah, itu dia jenis makanan yang perlu kita pilih untuk makanan sehat ya. Ya, sekarang kita lanjut ya tentang menjaga kesehatan. Nah, di sini kita lihat saya membersihkan hidung ketika sedang pilek. Ini contoh ya menjaga kesehatan. Saat kita sedang pilek, kita harus membersihkan hidung kita. Dengan apa? Dengan kain yang bersih. Ya, sekarang kita lihat dua contoh gambar di bawah ya. Manakah gambar yang menunjukkan anak menjaga kesehatan diri? Ayo coba perhatikan. Yang pertama, saat pilek dia membersihkan hidungnya menggunakan kain yang bersih ya, artinya dia menjaga kesehatannya. Lalu anak yang kedua, saat pilek dia bersin, dia tidak membersihkannya, tapi dia buang sembarangan. Nah, ini contoh anak yang tidak menjaga kesehatan. Saat seperti membuang pileknya sembarangan, bisa terkena kepada orang lain dan orang lain juga bisa sakit. Tidak boleh dicontohi ya. Ya, berikutnya saya menutup mulut saat bersin atau batuk. Nah, coba kita lihat anak yang menjaga kesehatan ya. Saat bersin atau batuk, dia harus menutup mulutnya menggunakan kain atau menggunakan tangannya saat menguap dan batuk ya. Ya, coba kita lihat gambar manakah yang menunjukkan anak yang benar saat bersin atau menguap. Nah, anak yang pertama saat menguap dia menutup mulutnya menggunakan tangannya. Kalau sudah selesai menutup tangan atau sudah selesai menguap, tangannya harus dicuci ya atau dibersihkan. Itu anak yang menjaga kesehatan. Lalu anak yang kedua, saat menguap dia tidak menutup mulutnya. Nah, ini contoh anak yang tidak menjaga kesehatan. Tidak boleh dicontohin ya. Ya, selanjutnya anak yang menjaga kesehatan. Saya tidak meludah sembarangan. Contoh anak yang menjaga kesehatan adalah anak yang tidak meludah sembarangan. Coba kita perhatikan mana anak yang menjaga kesehatan, yang ini atau yang ini. Ya, ternyata ini. Saat dia mau meludah, dia tidak meludah sembarangan. Dia mencari tempat yang tepat atau tempat sampah baru meludah. Tapi anak yang ini tidak. Saat dia ingin meludah, dia membuang sembarangan ludahnya kemana-mana. Dan itu kelihatan tidak bersih dan jorok, tidak baik ya. Jadi saat anak-anak mau meludah harus mencari tempat yang pantas, yaitu tempat sampah. Selanjutnya, saya rutin berolahraga. Ternyata anak yang menjaga kesehatan adalah anak yang selalu rutin berolahraga. Olahraganya apa saja? Seperti ada yang main bola, ada yang lompat tali, ada yang lari, dan yang lain-lainnya. Intinya kita harus berolahraga secara rutin ya. Itu contoh anak yang menjaga kesehatan. Anak yang menjaga kesehatan selanjutnya adalah saya tidur sebelum larut malam. Nah, untuk menjaga kesehatan kita juga harus tidur sebelum larut malam ya. Tidak boleh telat tidurnya. Apa akibatnya jika kita tidur larut malam? Nah, seperti ini kita lihat contoh ya. Doni saat jam tidur, tapi dia tidak tidur, dia masih bermain. Pada akhirnya, keesokan harinya dia telat bangun. Sudah jam sekolah tapi dia masih tidur. Akhirnya dia dibangunkan sama
ibunya. Ini karena dia tidurnya larut malam, tidak tepat waktu. Jadi anak yang menjaga kesehatan harus tidur tidak terlalu larut malam. Saya membaca di tempat yang cukup terang. Nah, untuk menjaga kesehatan juga kita harus membaca di tempat yang terang. Supaya apa? Supaya mata kita tidak sakit atau rusak. Seperti dia saat mau belajar, Riri membaca di tempat yang ada lampunya cukup terang. Nah, ini juga dia juga membaca di tempat yang terang. Akhirnya matanya tidak sakit. Beda sama Tommy. Tommy tidak menjaga kesehatannya. Saat mau belajar, dia belajar di tempat yang gelap. Akhirnya matanya perih, matanya sakit. Nah, ini contoh anak yang tidak menjaga kesehatan matanya ya. Tidak boleh dicontohi. Saya menonton televisi dalam jarak yang aman. Nah, untuk menjaga kesehatan mata juga, saat menonton televisi, kita harus menonton dari jarak yang agak jauh, tidak boleh dekat ya, seperti ini. Nah, saat nonton televisi, dia nonton dalam jarak yang aman atau tidak terlalu dekat dengan televisi. Nah, manakah sikap yang benar saat menonton televisi? Yang ini atau yang ini? Ya, tentunya yang ini ya. Ini sikap yang benar saat menonton televisi. Dia menonton dari jarak yang jauh. Tapi kalau ini sikap yang salah, karena terlalu dekat dengan televisinya, nanti bisa mengakibatkan matanya menjadi sakit. Yang terakhir, saya melindungi tubuh saya ketika hujan. Anak yang menjaga kesehatan juga adalah anak yang menjaga dirinya. Seperti saat hujan, dia mau menggunakan jas hujan atau payung. Itu baru namanya anak yang menjaga kesehatan. Tapi kalau anak yang tidak menjaga kesehatan, saat hujan dia tidak menggunakan payung atau menggunakan jas hujan, dan pada akhirnya itu sakit. Kalau sudah sakit, tidak bisa sekolah, tidak bisa main. Nah, jadi kita tidak boleh ya seperti itu. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kalau saat hujan, kita harus menggunakan payung atau jas hujan. Yeay, anak yang menjaga kesehatan. Oke. Tema kita hari ini adalah gejala alam dengan subtemanya adalah tanah longsor. Anak-anak pernah dengar apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah tanah yang bergerak turun dari lereng gunung atau bukit ke permukaan yang lebih rendah. Pada awalnya, lereng gunung masih dipenuhi dengan pohon yang rindang. Namun, karena satu sisi lereng gunung, pohon-pohonnya ditebang, maka lereng gunung tersebut menjadi gundul. Pada saat musim hujan, tanah pada lereng gunung yang gundul tersebut akhirnya longsor atau jatuh bersama dengan air hujan, kemudian merusak permukiman atau merusak rumah-rumah warga. Wah, sedih sekali ya bila ini terjadi. Rumah yang tertimpa tanah longsor bisa menjadi rusak atau bahkan lebih parahnya lagi akan timbul korban jiwa dari bencana alam ini. Tahukah kamu, jika pohon-pohon di hutan ditebang secara liar kemudian tidak ditanami lagi, hutan menjadi gundul. Selain bisa terjadi tanah longsor, juga binatang-binatang yang ada di dalam hutan bisa kehilangan tempat tinggalnya. Anak-anak yang hebat, yuk kita sayangi bumi kita. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Anak-anak bisa memulainya dengan menanam tanaman atau merawat tanaman yang anak-anak sudah punya dengan cara menyiramnya dengan rajin. Anak-anak pasti bisa. Halo, selamat pagi anak-anak playgroup. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua masih dalam keadaan yang sehat-sehat. Ya, hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya.
Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita ya, yaitu menempel angka pada jarum jam. Nah, sebelum kita menempel angkanya, kita susun dulu ya angka 1 sampai angka 12. Ayo, cari angka satunya. Nah, kita susun di sini dulu ya angka satunya seperti ini. Habis 1, 2. Ya, habis 2, 3. Nah, ini 3-nya ya. Habis 3, 4. 4. Habis 4, 5. Ini 5-nya. Habis 5, 6. Cari angka 6. Ini 6 ya. 6. Habis 6, 7. 7, 8. Habis 8, 9. Ya, 9. Habis 9, 10. Ya, ini 10 ya. Habis 10, 11. 11 itu angka 1 dan angka 1 lagi. Ini dia 11-nya. Dan yang terakhir 12. Angka 1 sama angka 2. Nah, punya Miss Ina sudah tersusun ya. Punya anak-anak sudah belum? Kalau sudah, ayo kita mulai tempel ya. Dari angka 12. Ya, siapkan lemnya. Kita tempel ya. Ya, dikasih lem, lalu kita tempel di sini. Nah, untuk angka 1 sampai angka 11, anak-anak tempel sendiri ya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas A. Hari ini aktivitas kita ada 2 ya. Pertama adalah mengerjakan mes atau mencari jejak ke tempat pengungsian. Nah, aktivitas yang kedua adalah meniru suku kata sa, si, su, se, so. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Pertama adalah lembar kerja dan juga spidol. Anak-anak menggunakan pensil, Yusa menggunakan spidol ya. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan buku kotak ya. Oke, bahannya sudah disiapkan semuanya. Kalau sudah, anak-anak duduk rapi. Terlihat cara mengerjakannya seperti ini. Ayo sekarang kita mau mulai mengerjakan aktivitas yang pertama, yaitu mengerjakan mes atau mencari jejak ke tempat pengungsian. Di sini ada Tuti. Tuti rumahnya terkena tanah longsor. Nah, Tuti sekarang mau pergi ke tempat pengungsian. Kita membantu Tuti untuk mencari jalan ya sampai ke tempat pengungsian. Coba kita pakai jari dulu ya. Kita mulai dari sini. Coba ya. Dari sini. Ya. Sini ya. Oke, naik turun. Ya. Ke kiri lurus. Naik turun ya sampai anak panah ya. Sudah sampai tempat pengungsian. Sekarang sudah tahu jalannya kan? Waktunya kita menggunakan pensil. Anak-anak menggunakan pensil, Miss Yosa menggunakan spidol ya. Ayo kita tarik garisnya melalui jalur atau jalannya ya. Oke, seperti ini ya. Ya. Ya, sampai tempat tujuan. Sudah. Nah, anak-anak, nanti mengerjakan seperti ini ya. Sekarang kita lanjut aktivitas yang kedua.
Ayo sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua ya, yaitu kita mau meniru suku kata sa, si, su, se, so. Mulai dari sa. Sa itu huruf apa sama apa? Ya, S dan A ya. Kita tulis S. Ya, sama A. SA sa. Sekarang si. S dan I. Ya. Sekarang su. S dan U. U. Su. Sekarang C. S dan E. E ya. C. Sekarang yang terakhir so. S dan O. Ya. SA sa, SI si, SU su, SEC, SO so. Ya, begitu ya menirunya. Nah, punya anak-anak sudah belum? Kalau belum, tetap semangat dan tetap lanjutkan ya sampai 1 lembar. Oke, selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas B. Hari ini aktivitas kita ada 2 ya. Yang pertama, melingkari gambar yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Untuk aktivitas yang kedua, menarik jarum panjang dan jarum pendek yang menunjukkan waktu dengan benar. Ya, sekarang kita menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama, kita siapkan lembar kerja dan pensil. Dan untuk aktivitas yang kedua, kita siapkan juga lembar kerja dan juga pensil. Anak-anak menggunakan pensil, bisa nih menggunakan spidol ya. Ya, kalau sudah siapkan bahannya, sekarang anak-anak duduk yang rapi, kita sama-sama mengerjakannya ya. Ya, sekarang kita memulai mengerjakan aktivitas kita yang pertama ya, yaitu melingkari gambar penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, sebelum kita melingkari, kita mengenal dulu gambarnya. Gambar yang pertama adalah tumpukan sampah. Tumpukan sampah ini menyebabkan tanah longsor. Ini ibu sedang menyiram bunga. Nah, ini tidak termasuk ya. Ini gunung meletus. Gunung meletus juga termasuk penyebab terjadinya tanah longsor. Ini ada seorang anak yang menyanyi. Ini tidak termasuk ya. Ini hujan deras. Hujan deras ini juga termasuk akan menyebabkan tanah longsor. Ini ada seorang bapak sedang menebang pohon. Menebang pohon ini juga ini liar. Jadi ini juga bisa termasuk penyebab terjadinya tanah longsor. Ini yang ketujuh. Ini sedang terjadi gempa bumi sehingga meruntuhkan bangunan. Ini juga termasuk penyebab tanah longsor. Ini ada anak-anak yang sedang bermain, berarti tidak termasuk. Ini yang sedang bermain bola, ini juga tidak termasuk. Nah, sekarang kita mulai melingkari ya gambar yang menyebabkan tanah longsor. Ini tumpukan sampah, kita lingkari ya. Nah, untuk tumpukan sampah kita sudah lingkari. Untuk gambar selanjutnya yang menyebabkan tanah longsor, anak-anak lanjutkan sendiri ya. Ya, sekarang kita masuk dalam aktivitas yang kedua. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua, yaitu menarik jarum panjang dan jarum pendek yang menunjukkan waktu dengan benar. Ayo, coba perhatikan dulu ya.
gambar jamnya dan waktunya masing-masing. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 waktunya menunjukkan pukul 1.30 yang artinya jam 1 lewat 30 menit. Nah, 30 menit ini mulai dari angka 12 sampai angka 6. Nah, jaraknya dari angka 12 sampai angka 1 itu 5 menit. Ya, 5 menit ya. Dari 1 sampai angka 2 itu 10 menit. Dari angka 2 sampai angka 3 itu 15 menit. Dari angka 4 sampai angka 3 sampai angka 4 itu 20 menit. Ingat ya, dari angka 4 sampai angka 5 itu 25 menit ya. Dan angka 5 sampai 6 itu waktunya 30 menit. Berarti jarum panjangnya nanti di angka 6 ya, karena 30 menit. Berarti jarum pendeknya di angka berapa ini? Angka 1. Ingat ya, selalu dari angka 12 sampai angka 1 itu jaraknya ada 5 menit ya, waktunya 5 menit. Ayo kita mulai menarik atau membuat jarumnya. Kita kasih dulu jarum panjang ke angka 6, jarum panjangnya ya. Nah, sekarang jarum pendek di angka 1. Ya, sudah ya. Artinya jam 1 lewat 30 menit itu jam setengah 2. Jam setengah 2 ya, karena jarum panjangnya sudah di 6. Ya, untuk gambar selanjutnya atau jam selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri ya. Ingat ya, waktunya tadi kalau lewat 30 menit itu artinya jarum panjangnya selalu di angka 6. Ya, seperti mana? Kita lihat dulu. Ini jam 11.30. Berarti nanti jarum panjangnya di angka 6, jarum pendeknya di angka 11. Oke? Ya, silakan anak-anak mengerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan.